نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في الكتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Umat manusia yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh Rasulullah, hanyalah mereka yang beragama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya dan bukan bikinan makhluk. Dan memang hadirin sekalian, apapun perkara manusia di muka bumi ini, apapun problematika manusia, bahkan perkara alam semesta termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar bagi umat manusia agar selamat hidup dunia dan di akhirat, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim. Maka di khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas tentang pemimpin dan money politik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Islam datang sebagai agama yang sempurna dengan aturan-aturan yang lengkap dalam mengatur semua urusan manusia, termasuk urusan alam semesta ini. Islam telah menyiapkan sistem yang mengatur segala urusan dunia, urusan akhirat, meliputi apa yang terjadi setelah kematian. Islam sangat peduli tentang urusan kepemimpinan negara dan negeri, baik terhadap umat maupun terhadap negeri yang dipimpin. Di dalam Islam itu dinamakan dengan ulil amri. Tugasnya adalah untuk mengatur, menata, menyelamatkan kehidupan rakyat yang dipimpinnya dan menyelamatkan negeri yang dipimpinnya. Dan tak lama lagi kita akan memilih pemimpin, hadirin sekalian, yaitu pemimpin negeri yang kita cintai ini. Beliau
Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahawa pemimpin dibentuk untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga umat agama dan mengatur urusan dunia ini. Bahkan Allah menjadikan keberadaan ulil amri sebagai pokok ketaatan orang-orang yang beriman. Lalu kalau ditinjau dari segi kepemimpinan umat, maka ulil amri ini adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke bawah, khalifah-khalifah Allah sampai pada saat kita saat ini, bahkan sampai dunia kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, Islam telah mengatur apa saja tugas para pemimpin, apa juga tugas rakyat terhadap pemimpin negeri tersebut. Maka ada beberapa poin tentang hak dan tanggung jawab pemimpin beserta rakyat kepada pemimpinnya. Ini harus kita ketahui tentang hal ini, hadirin. Yang pertama adalah tentang rakyat terhadap pemimpin. Rakyat memiliki kewajiban untuk merealisasikan ketaatan kepada pemimpin, baik secara zahir maupun secara batin. Setiap yang diperintahkan oleh pemimpin dan apa yang dilarang oleh pemimpin, maka rakyat wajib untuk taat kepada pemimpin. Maka Syekh Abdul Rahman As-Saidi rahimahullah menjelaskan, akan tetapi ketaatan terhadap seorang pemimpin dengan syarat selama pemimpin tersebut tidak membawa kepada kemaksiatan, itu harus ditaati. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk bagi mereka yang membawa kemaksiat, tidak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, as-sama'u watimu wa in istamila habasi. Dengarlah dan taat meskipun penguasa dan pemimpin kalian itu adalah seorang budak Habasi, artinya budak dari Ethiopia, hadirin sekalian, walaupun mereka diserang taat kepada pemimpin. Yang kedua, memberikan nasihat kepada pemimpin apabila pemimpin itu salah dalam mengambil sikap, salah jalan atau lalai dalam mengelola kepemimpinnya, maka beri mereka nasihat. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Maka dari itu hadirin sekalian, kewajiban rakyat untuk mengingatkan pemimpin ketika ia sedang lalai atau memberi petunjuk dan bimbingan kepada ia yang sedang dalam keadaan kesusahan. Yang ketiga, berjihad bersama mereka, solat bersama para pemimpin dan melakukan ibadah bersama mereka, walaupun pemimpin itu seorang yang soleh ataupun tidak terlalu soleh, hadirin sekalian. Selama pemimpin itu tidak keluar dari agama Islam atau menjadi seorang kafir, maka taat kepada pemimpin, berjuang, berjihad bersama pemimpin. Yang keempat, tidak mengumbar, membeberkan aib dan membongkar keburukan para pemimpin di khalayak ramai, berorasi dan lain sebagainya. Nah, itu kewajiban rakyat kepada pemimpin. Yang selanjutnya adalah kewajiban ulil amri atau pemimpin ini kepada rakyat yang dipimpin dan negerinya sendiri. Yang pertama, menjalankan amanah dengan baik. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dari Abu Ayyub bahwa Abdullah
wakil ketika ia sedang sakit, dan ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah kepemimpinan kepadanya, namun ia tidak menunaikan amanah itu dengan baik, maka ia tidak akan mendapat bau surga. Dalam Al-Quran sudah ada 6 pala itu juga Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Yang kedua, hadirin sekalian, menjadi perisai bagi rakyatnya. Pemimpin adalah sebagai pelindung, penjamin, dan pelaksana hak-hak rakyat. Jika terdapat suatu konflik pada suatu masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya, maka pemimpin ini harus maju duluan, jangan bermain di belakang layar atau menyuruh bawahannya menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah pemimpin yang penakut. Pemimpin harus berani tampil duluan. Yang ketiga, hadirin, mendamaikan perpecahan yang terjadi di antara umat. Pemimpin harus bijak, harus pandai terhadap membaca keadaan rakyatnya, cepat mengatasi masalah umat dan negara ini. Bukan hanya sibuk dengan urusan undangan-undangan, keluar-keluar berkunjung, bukan itu, hadirin sekalian. Apalagi hanya pandai menciptakan suatu kebijakan, membuat suatu kebijakan yang akan membuat hancur keadaan rakyat dan negeri. Mandai-mandai demi kepentingan pribadi. Ini pemimpin yang jelek, hadirin sekalian. Jadi kedudukan pemimpin dan jabatan seorang ulil amri itu sebenarnya sekali lagi mewakili tugas kenabian untuk agama, untuk umat, untuk negeri yang dicintainya, semua yang dipimpinnya, hadirin sekalian. Itulah tugas para pemimpin, bukan mencari kesempatan, mencari kekayaan dengan menjual jabatan yang dipakai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar وانتم عما نهى عنه وهزر واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الابرار وصلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ajmain. Ya ayyuhal mu'minun sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita akan menegaskan pada diri kita bahwa tidak lama lagi, seminggu lagi kita akan memilih seorang pemimpin, baik itu tingkat provinsi, wali kota dan kabupaten, itu selanjutnya tugas rakyat. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan hadirin tatkala memilih seorang pemimpin. Sesuai perintah Allah, maka sesuai perintah Allah dan Rasulullah, maka ada 4 kriteria pemimpin yang harus kita pilih seminggu lagi, hadirin. Ingat, perhatikan. Yang pertama adalah seorang pemimpin atau calon pemimpin harus mempunyai sifat siddiq, yaitu mereka yang mendahulukan kebenaran dan tangguh dalam bersikap. Mereka yang mendulukan hal yang benar. Ingat itu. Yang kedua, amanah, yaitu mereka di antara 3 calon, mereka yang bisa dipercaya, menjaga dan memelihara apa yang diamanahkan kepada dirinya. Maka lihat ketiga pemimpin, selidiki profil mereka, hadirin sekalian. Jangan hanya melihat wajah, melihat yang lain, cek profil mereka masing-masing. Yang ketiga, fatonah,
Artinya seorang pemimpin harus cerdas, cakap, handal, bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Fatona. Yang keempat, tabligh, menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab apa kinerja mereka selama ini dalam segala tindakan mereka. Jadi sekali lagi umat harus selektif dalam memilih pemimpin. Seleksi dulu ketika calon kita, hadirin sekalian. Hati-hati. Kenapa? Hasilnya ini nanti ditentukan oleh rakyat yang memimpinnya. Yang terakhir, hadirin sekalian, sebagai umat muslim yang beriman harus menghindari dan memilih pemimpin dan menghindari money politik atau politik uang. Ini berlaku, hadirin sekalian, yaitu permainan suap, sogok menyogok, atau yang disebut dengan riswah. Dan ini ada sangat dicela dalam syariat Islam, seperti memberikan uang kepada masing-masing melalui tim sukses, atau memberikan sembako ke rumah-rumah untuk mencari simpati rakyat agar memimpin atau memberikan suaranya kepada yang bersangkutan. Ini sangat dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hal suap, sogok, menyogok, riswah, money politik, suatu perbuatan yang sangat tercela. Maka dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "An-Naubanan qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risya wal mursasiyya wal ra'isha, yakni ladini yamsi bainahuma." Artinya dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah sangat melaknat mereka yang memberi suap, menerima suap, dan perantara di antara keduanya, yakni orang yang menghubungkan antara memberi suap dan mereka yang diberi suap. Allah sangat melaknat ini, hadirin sekalian, mereka yang memberi suap, mereka yang menerima suap, dan mereka yang menyalurkan sogok menyogok. Sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. Perhatikan, jangan mau suara kita dibeli dengan harga dan sembako uang. Maka sekali lagi harus selektif memilih pemimpin. Cek, recheck. Siapa yang akan kita pilih? Selagi yang memperjuangkan agama, memperjuangkan rakyat dengan profil-profil yang baik, maka pilih itu dengan hati nurani masing-masing, tidak terikat, hadirin sekalian. Tapi syarat 4 perkara dan money politik jangan dipilih. Karena mereka yang bermain money politik, mereka akan mengembalikan uang yang keluar selama ini. Itu tidak bisa dipungkiri, hadirin sekalian. Demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama besok, seminggu lagi, dalam memilih siapa pemimpin yang tepat untuk negeri Riau yang kita cintai. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najat